Insan pariwisata dan marketer, salam sehat penuh semangat. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam industri update dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pada edisi hari ini kita akan menyampaikan 5 update dari kegiatan yang terjadi selama sepekan terakhir. Berita mengenai desa wisata menjadi highlight kita di minggu ini. Nah, apa saja beritanya? Baiklah, bersama saya Afi Henry, Business Director dari Marcus Tourism. Kita ikuti update yang berikut ini. Desa wisata yang berkembang dan berkelanjutan bisa topang perekonomian Indonesia. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vincentius Jemadu mengatakan desa wisata dapat menopang perekonomian Indonesia. Kendati demikian, hal tersebut baru bisa dilakukan jika desa wisata menjadi destinasi wisata yang berkembang dan berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mewujudkan destinasi wisata berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan adalah dengan diselenggarakannya Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 oleh Kemenparekraf. Atwi adalah sebuah lomba pengembangan desa wisata di mana para peserta yang ikut dapat mendorong destinasi wisatanya lebih berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan yang mampu mendorong pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan ajang promosi potensi desa wisata ke wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Vincentius menambahkan penilaian lomba tersebut didasarkan pada 4 pilar pariwisata berkelanjutan, yakni tata kelola, ekonomi lokal, sosial dan budaya, serta pelestarian lingkungan. Menurutnya, penilaian tersebut dan kategori lomba yang ada dapat dijadikan tolak ukur pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mengembangkan desa wisata menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan. Selain ada lomba tersebut, Vincentius mengatakan bahwa Kemenparekraf juga melakukan hal lain sebagai komitmen untuk mengembangkan desa wisata, yakni program sertifikasi desa wisata. Pada 2020, Kementerian telah memberikan sertifikasi desa wisata berkelanjutan kepada 16 desa wisata. Nah, tahun ini jumlahnya naik menjadi 4 kali lipat. Produk wisata dinilai mempunyai andil dalam membuat desa wisata semakin berkembang. Mengutip kompas.com, pengemasan produk wisata yang kreatif dan inovatif akan lebih menarik wisatawan dalam mengunjungi sebuah destinasi wisata, dalam hal ini desa wisata. Adapun pengemasan produk wisata menurutnya perlu didukung oleh sejumlah fasilitas, di antaranya tersedianya homestay, rumah makan, kafe, dan pusat informasi. Kemudian sarana komunikasi yang baik, jaringan sinyal yang stabil, serta tersedianya air bersih dan listrik. Masih dari berita yang membahas tentang desa wisata, informasi yang kedua, desa wisata masa depan pariwisata Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, desa wisata merupakan masa depan pariwisata Indonesia dan simbol kebangkitan ekonomi. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk Ning Bimtek dan Workshop Online ATWI 2021 Zona B pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 yang lalu. Dengan potensi desa wisata menjadi masa depan pariwisata Indonesia, serta upaya perluasan pengembangan desa wisata, Sandiaga berharap hal tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Menurut Menteri Sandiaga, berpihak dan berkeadilan ke masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan manfaat ekonomi adalah hal-hal yang saat ini betul-betul diperlukan di tengah pandemi. Guna menciptakan hal tersebut, menurutnya peran stakeholder yang berprinsip 3C atau komitmen, kompeten, dan championing sangat penting. Dalam komitmen, para pemegang kepentingan harus berkomitmen untuk membangun desa wisata, lalu berkompetensi yang baik, membangkitkan sumber daya manusia, memberi pelatihan dan pendampingan. Kemudian mencari champion dengan kegiatan entrepreneurship,
program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Lebih lanjut, Menteri menyampaikan bahwa pengembangan potensi desa dapat dipercepat melalui kolaborasi Kemenparekraf dengan kementerian atau lembaga lainnya, misalnya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Membangun desa menurut Menparekraf juga merupakan salah satu upaya bersama untuk melestarikan potensi budaya dan nilai-nilai kearifan lokal setempat. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya, entrepreneur lokal jadi kunci kebangkitan ekonomi. Pada informasi yang ketiga ini, Menparekraf Sandiaga Uno menilai lewat program Beli Kreatif Lokal, pelaku usaha bisa kembali bangkit dari keterpurukan saat pandemi COVID-19. Sandiaga menilai kunci peningkatan ekonomi di Indonesia bergantung pada pelaku usaha atau entrepreneur. Banyaknya pelaku usaha lokal dan konsumen produk lokal akan mendorong potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Mengacu data yang ditampilkannya, terjadi penurunan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari tahun 2019 dengan 2020 setelah terjadinya pandemi COVID-19. Pada sektor pariwisata, kedatangan wisatawan mancanegara turun sebesar 75,03%. Sementara wisatawan Nusantara turun sebesar 29,93%. Kemudian jumlah pertukaran mata uang asing juga turun sebesar 80,82% dan tenaga kerja bidang pariwisata berkurang 6,67%. Sementara itu di samping sektor ekonomi kreatif yang juga mengalami penurunan, ada dua sektor yang meningkat selama pandemi COVID-19, yakni sektor game dan developer. Menteri berharap sektor lainnya bisa terpacu untuk meningkat layaknya kedua sektor tersebut. Menurut Menteri, pada kondisi saat ini perlu dijadikan sebagai ajang untuk mengatur strategi, misalnya meninjau regulasi yang kurang tepat saat dibuat sebelumnya atau membuat regulasi yang baru. Beliau menambahkan kalau kunci peningkatan ekonomi saat ini ada pada entrepreneur atau pelaku usaha. Sebagai dorongan kepada pelaku UMKM, ia mengatakan sebuah slogan berbunyi "Be Pandemic Winner" sebagai rujukan kepada pelaku usaha untuk bisa bertahan selama pandemi. Dalam meningkatkan ekosistem pelaku ekonomi lokal yang baik, menurutnya selain mendukung dan bangga terhadap produk lokal, masyarakat juga perlu membeli dan menggunakan produk tersebut. Jadi ada aksi nyata terhadap hal yang dibanggakannya itu. Di antara inisiatif yang telah dilakukan yaitu melalui konsep desa wisata sebagai wisata baru berbasis alam terbuka. Sandi menekankan pihaknya senantiasa menciptakan ekosistem yang dapat mengakselerasi inovasi kreatif dari masyarakat desa dan anak muda. Upaya tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari peran perbankan, baik dari sisi pembiayaan maupun penyediaan fasilitas transaksi yang sehat, aman, dan nyaman. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang diturunkan menjadi program Beli Kreatif Lokal oleh Kemenparekraf. Gerakan ini merupakan upaya dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif, terkhusus di subsektor fashion, kuliner, dan kria untuk kembali bangkit selama masa pandemi COVID-19. Kerjasama yang dijalin meliputi co-branding, penyaluran penjualan produk melalui platform transportasi daring, dan marketplace terintegrasi. Kemudian pendampingan konsultansi hukum untuk pendirian badan hukum dan pengurusan sertifikasi hak kekayaan intelektual dan hal lainnya secara online. Pada pelaksanaannya, Menparekraf mengatakan kalau ada beberapa aspek yang bisa didorong, misalnya peningkatan kualitas dan sumber daya manusia di wilayah kecil seperti desa, kota atau kabupaten, hingga lingkup provinsi. Ia menambahkan melalui program akselerasi atau aksi selaras sinergi ini
Harapannya dapat meningkatkan inkubasi dalam sektor ekonomi kreatif. Beliau optimis dengan bekerja sama, tujuan bangkitnya ekonomi di Indonesia bisa tercapai. Kedepannya Menparekraf berharap Indonesia bisa menjadi kiblat sektor ekonomi dunia. Misalnya dengan potensi rempah-rempah yang dimiliki yang cukup beragam di tiap wilayah di Indonesia. Jadi kalau Kemendak ingin Indonesia menjadi kiblat fashion Islam atau makanan halal, Sandiaga Uno ingin menjadikan Indonesia menjadi kiblat dapur dunia karena banyak rempah-rempah yang kita miliki. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Info berikutnya mengenai Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ATWI 2021. Menparekraf apresiasi jumlah peserta ATWI 2021 yang melampaui target. Jumlah desa wisata yang didaftarkan oleh pengelola untuk berkompetisi di ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ATWI 2021 melampaui target. Tercatat hingga hari Jumat pagi minggu yang lalu, desa wisata yang terdaftar sebagai peserta ATWI 2021 sebanyak 1.583 peserta. Menparekraf mengatakan ATWI 2021 awalnya ditargetkan dapat menjaring 700 peserta. Nah, hal tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat, khususnya pengelola desa wisata serta pemerintah daerah untuk membangun kemajuan desa melalui desa wisata menuju kemandirian dan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Desa wisata sebagai simbol kebangkitan ekonomi nasional. Menparekraf menjelaskan sebagai salah satu kekuatan pariwisata yang mengedepankan pelestarian budaya dan lingkungan, Kemenparekraf akan selalu all out mendorong penguatan desa wisata. Harapannya dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, baik di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif, dan memiliki manfaat ekonomi secara berkeadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pengembangan potensi desa dapat mempercepat kemajuan desa menuju kemandirian. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih kepada kepala daerah yang telah membangun sinergi positif untuk kemajuan ekonomi daerah, termasuk kepada kepala desa serta penggiat desa wisata yang telah bekerja keras memberikan kontribusi nyata untuk ekonomi nasional. Dengan mengusung tema Indonesia Bangkit, ATWI 2021 diharapkan dapat mendorong semua pelaku wisata dan industri kreatif untuk dapat menjadikan desa wisata mampu berkembang dalam menopang perekonomian bangsa Indonesia menjadi kuat, tangguh, dan bangkit kembali dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 didasarkan atas 4 pilar pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu tata kelola, ekonomi lokal, sosial budaya, dan pelestarian lingkungan yang terdiri dari 7 kategori penilaian, yakni kategori homestay, toilet, souvenir, desa digital, CHSE, konten kreatif, serta daya tarik wisata. Info terakhir minggu ini mengenai merajut mimpi RI ciptakan sistem pariwisata cerdas masa depan. Salah satu elemen yang paling penting berperan dalam pengembangan pariwisata adalah kemajuan transportasinya. Tanpa transportasi yang baik, maka potensi pariwisata sebuah daerah akan sulit dikembangkan. Hal inilah yang menjadi dasar implementasi sistem transportasi cerdas untuk pariwisata Indonesia yang akan dikembangkan oleh Intelligent Transport System atau ITS Indonesia. ITS Indonesia digandeng oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membangun sistem transportasi cerdas bersama para pelaku industri, akademisi, lembaga pemerintah, dan masyarakat demi menyediakan layanan dan ekosistem transportasi yang aman dan nyaman.
Transportasi adalah backbone dari pariwisata. Tanpa transportasi, pariwisata akan sulit berkembang. Demikian disampaikan Presiden ITS Indonesia, William Sabandar, dalam webinar What a Wonderful Indonesia, Integrating Intelligent Transport and Tourism beberapa waktu yang lalu. Salah satunya ITS akan mengintegrasikan pemberian informasi kepada pengunjung wisata terhadap cara transportasi yang paling efisien saat berwisata. Mulai dari transportasi, hotel, restoran, tempat wisata, souvenir, supermarket. Intelligent transport harus menjadi bagian yang signifikan dalam membawa kembali kebangkitan pariwisata Indonesia dan ekonomi kreatif. Demikian menurut penjelasannya. Hal ini diamini oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dalam acara yang sama, Menteri menyampaikan sistem transportasi yang cerdas penting untuk mendukung 5 destinasi wisata super prioritas yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah. Salah satu contoh keberhasilan pengembangan sistem transportasi cerdas dilakukan oleh Korea Selatan. Korsel berhasil mengembangkan metodologi dan strategi mengurangi lalu lintas secara efektif melalui digitalisasi. Hampir semua kota di Korea direkam dalam video. Lebih dari 9 juta kamera pengintai beroperasi di jalan-jalan sampai stasiun kereta bawah tanah. Jika terjadi kecelakaan, mereka secara otomatis akan mengambil gambar dan mempostingnya di media sosial dan berita dan memberikan warga rute alternatif yang juga berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan kembali lalu lintas mobil ke kereta bawah tanah atau bentuk transportasi umum yang lainnya. Dalam pariwisata, nantinya seluruh daerah tujuan wisata diharapkan dapat terhubungkan dan memanfaatkan platform sistem transportasi dan pariwisata cerdas yang dikembangkan ITS Indonesia ini. ITS akan menunjang pengembangan dan aksesibilitas destinasi wisata yang membangun sistem kecerdasan yang mengurangi ketidakpastian perjalanan bagi wisatawan, meningkatkan keamanan perjalanan bagi orang dan barang, meningkatkan efisiensi kerja pelayanan untuk operator perjalanan, dan meningkatkan efisiensi bagi pengguna moda transportasi. Pada akhirnya kepadatan lalu lintas diharapkan bisa berkurang, mengurangi waktu perjalanan, meningkatkan keselamatan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan produktivitas ekonomi bisa meningkat. Nah, insan pariwisata dan marketeers, demikian tadi update dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pekan ini. Semoga informasi tadi menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Dapatkan update menarik dari berbagai industri lainnya di kanal YouTube Marketeers TV. Untuk Anda yang belum mengikuti program-program kami, segera bergabung dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menjalankan aktivitas Anda kembali. Saya Afi Henry, pamit undur diri. Stay safe and healthy. Jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan dengan disiplin yang tinggi. Sampai jumpa lagi minggu depan dan salam pariwisata.